Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari Syarah Kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab ke-64, babun la yustashfa'u billah ala khalqihi. Yaitu bab tidak menjadikan Allah sebagai syafaat ya kepada makhluknya. Baik, nanti insyaallah akan kita jelaskan dari hadis yang akan dibawakan. Kemudian penulis membawakan sebuah hadis an Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu qala jaa'a a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Beliau berkata, wahai Rasulullah, nuhikatil anfus. Sungguhnya yaitu hewan ternak sudah mengurus ya, kurus karena kekeringan. Tidak ada rumputan, wajah al-ayal dan anak-anak keluarga kelaparan. Wala halakatil amwal ya. Kemudian juga hewan-hewan atau harta benda telah binasa. Fastasqilana, maka mintalah hujan bagi kami wahai Rasulullah. Fastasqilana rabbak, mintalah hujan kepada Rabbmu bagi kami. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaika. Sungguhnya kami ya menjadikan Allah sebagai syafaat atas dirimu, wa bika 'ala Allah, dan kami menjadikan engkau pemberi syafaat atas Allah. Ya, kami menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat atasmu dan kami menjadikan engkau sebagai pemberi syafaat kepada Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Famazala yusabbihu, dan Nabi mengulang-ulanginya, subhanallah, subhanallah. Hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi, sampai dilihat hal tersebut pada wajah-wajah para sahabatnya, yaitu para sahabat tahu ya bahwasanya Nabi sedang marah atau Nabi sedang tidak senang dengan pernyataan tersebut ya. Tsumma qala waihaka atadri ma Allah, ya, kasihan engkau ya. Waihak itu menunjukkan kasihan tapi kau terjerumus dalam kecelakaan, yaitu celaka engkau, tapi kasihan engkau. Atadri ma Allah, tahukah engkau apa itu Allah? Inna, atau siapa itu Allah? Inna sya'nallahi a'zamu min dzalik. Sungguhnya perkara Allah lebih agung daripada hal tersebut. Innahu la yustashfa'u billah ala ahadin min khalqihi. Sungguhnya tidak boleh Allah dijadikan syafaat atas seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini ya, dalam lafalnya Arab Badui tadi mengatakan fa inna nastashfi'u billah alaik. Nastashfi'u kemudian wa bika 'ala Allah ya. Wa bika 'ala Allah. Yang artinya sesungguhnya kami menjadikan Allah pemberi syafaat atasmu wahai Rasulullah, wa bika 'ala Allah, dan kami ya menjadikan engkau
pemberi syafaat bagi kami kepada Allah. Ya, kepada Allah. Ya, maksudnya ini memberi syafaat bagi kami kepadamu, ya. Syafaat bagi kami kepadamu wahai Rasulullah. Baik, di sini ada dua lafal, ya, dua statement yang disampaikan oleh Arab Badui ini. Statement yang pertama yang ini yang kedua. Yang kedua tidak ada masalah, ini benar, ya, karena kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemberi syafaat agar Nabi berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Jadi yang memberi syafaat adalah Nabi. Dengan apa? Dengan cara berdoa bagi para sahabat agar Allah turunkan hujan. Yang jadi masalah statement yang pertama, sungguhnya kami menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat kepada engkau wahai Rasulullah. Seakan-akan mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami minta kepada Allah memberi syafaat agar kau mau berdoa untuk Allah. Dan itu tidak boleh, ya. Masa Allah memberi syafaat? Yang benar Nabi pemberi syafaat untuk minta kepada Allah, bukan sebaliknya. Allah dijadikan memberi syafaat agar Nabi mau berdoa. Agar Nabi mau berdoa, ya. Jadi ini dilarang, kalau ini terlarang. Kenapa terlarang? Sebenarnya mudah, ya. Kita ada beberapa kondisi namanya syafi', kemudian al-masyfu' fi, al-masyfu' indahu. Ya. Kemudian ada al-masyfu' lahu, ya. Yang namanya al-masyfu' lahu. Kalau kita mau ini, syafi' ini misalnya kita antara kita memohon kepada raja, ya. Ini misalnya saya logika nih raja. Ya. Kemudian ada namanya pemberi syafaat, menteri misalnya. Ya, yang diminta syafaat misalnya rakyat, ya, perkaranya apa, ya, taib. Syafaat itu perkara penting. Dalam hadis kata Nabi SAW, isfa'u tu'jaru. Kata Nabi SAW, berilah syafaat, kalian dapat pahala. Seorang bisa menolong orang lain dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikiran, terkadang dengan kedudukannya, karena dia orang dipandang, dia ngomongin, tolong bantu dia. Berarti beri syafaat namanya. Atau dengan memberi rekomendasi. Kalau memang dia kasih memo, ya itu namanya syafaat. Kalau itu perkara baik, kata Nabi, isfa'u tu'jaru. Dan al-masyfu' fi, ini ada dua kondisi. Ya. Ya, ada terkadang kebaikan, terkadang keburukan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha." Barang siapa yang memberi syafaat pada kebaikan, dia juga dapat pahala. Isfa'u tu'jaru, berilah syafaat, maka kalian akan dapat pahala. Kalau barang siapa beri syafaat untuk keburukan, ya maka dia juga dapat dosa. Misalnya ada orang melakukan maksiat atau melakukan korupsi atau yang lainnya, kemudian dia syafaat supaya mudah korupsinya atau supaya mudah pelanggarannya. Syafaat, ya, jalan, tetapi dia juga dapat dosa. Nah, kalau kita perhatikan yang minta syafaat adalah misalnya rakyat. Ini kita bicara tentang perkara dunia, menteri, raja. Taib. Kalau kita bicara masalah ini, ya, yang mengambil keputusan siapa? Raja atau menteri? Raja ini yang mengambil keputusan. Ini yang membantu memberi syafaat. Ini yang dibantu, ya. Taib. Mana yang kedudukannya lebih tinggi? Al-masyfu' indahu, raja atau menteri yang lebih tinggi kedudukannya? Raja kan? Daripada menteri, ya. Sekarang makanya selalu yang memberi syafaat lebih rendah daripada raja. Selalu lebih rendah kepada raja, ya.
kita kemudian dia hanya sekedar memberi syafaat tapi keputusan berada di tangan raja. Nah, kalau itu kita lakukan sekarang misalnya seperti pertanyaan kedua, dan kami menjadikan engkau pemberi syafaat bagi kami kepada Allah. Dalam posisi ini Arab Badui, ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini apa? Ini Allah Subhanahu wa taala, ini bukan raja apa? Presiden ya. Coba ya. Sekarang kita pakai yang sistem pertama. Sistem pertama berarti apa? Yang minta syafaat siapa? Arab Badui kan? Arab Badui. Kemudian yang beri syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah yang di keputusan siapa? Allah. Perkaranya apa? Minta hujan, kebaikan. Minta apa? Minta hujan. Nah, untuk perkara yang pertama, ya, perkara yang kedua, mohon maaf ya. Kita ganti aja. Untuk perkara pertama enggak ada masalah. Para sahabat melakukan demikian. Mereka ini sahabat Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberi syafaat, ya Rasulullah, doakan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan, ya. Maka turunlah hujan. Nabi berdoa, selesai. Dan jadi masalah perkara ini, kami menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat kepada Nabi. Ini terbalik, ini yang salah. Sekarang sebaliknya. Yang di sini posisinya bukan Nabi, tapi siapa? Allah. Yang di sini apa? Nabi. Ya. Ini pertama, ini kedua. Ini pertama, ini kedua. Nah, kalau yang pertama, kondisi pertama enggak ada masalah. Nabi memberi syafaat yang beri keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terjadi sebaliknya, orang Arab Badui berkata, "Ya Rasulullah, kami menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat bagi kami atas engkau, agar engkau mau mendoakan kami kepada Allah." Maka hal ini terlarang, ya. Nabi menegur, Nabi sampai marah. Nabi berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya, inna sya'nallahi a'dhamu min dzalik." Bagaimana Allah itu lebih agung daripada ini semua. Tidak boleh kau menjadikan Allah pemberi syafaat atas makhluknya. Ya, karena kalau Allah dijadikan pemberi syafaat, seakan-akan Allah lebih rendah daripada makhluknya. Seakan-akan keputusan di tangan Nabi, Allah hanya sekedar memberi syafaat. Maka ini dilarang. Ini maksud dari hadis ini, ya. Tidak boleh. Beda lain halnya, sekarang beda lain halnya kalau kita bilang as'aluka billah, aku mohon kepada engkau dengan nama Allah. Ketika kita mengatakan as'aluka billah, jadi beda. Dua hal, perhatikan sini. Dua hal berbeda. Pertama, as'aluka billah, yaitu aku mohon kepadamu atas nama Allah. Yang satunya astashfi'u billahi alaika. Aku menjadikan Allah pemberi syafaat bagiku kepadamu. Kalau yang ini, yang sedang kita bahas ini mengesankan Allah rendah. Mengesankan, ya. Allah lebih rendah daripada Nabi. Daripada makhluknya. Yang kedua, mengesankan Allah bukan pemberi keputusan. Maka ini terlarang. Makanya ini terlarang, ya. Adapun kalau saya mengatakan as'aluka billah, saya mohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah, tetap di sini Allah lebih tinggi daripada engkau. Allah lebih tinggi daripada mohon kepadamu, ya. Mohon kepadamu. Ya, di sini Allah tetap lebih tinggi daripada dia, ya. Allah lebih tinggi. Jadi seakan-akan dia berkata, wahai fulan, seakan-akan dia berkata, wahai fulan, aku ingatkan
engkau dengan Allah Tuhanmu yang telah memberikan engkau nikmat. Nikmat agar engkau membantuku. Agar engkau membantuku. Engkau membantuku. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau kita bilang as'aluka billah, itu aku mohon dengan nama Allah, itu Allah Tuhanmu. Allah telah memberikan engkau sebagian rezeki, berikanlah, bantulah aku. Jadi tetap di sini posisi Allah lebih tinggi. Beda dengan ini, aku menjadikan Allah sebagai syafaat. Wahai ya Nabi, aku menjadikan Allah sebagai syafaat, maka doakanlah kami. Ya. Tapi ini tentu tidak diperbolehkan. Tapi beberapa pembahasan berkaitan dengan hadis ini. Faedah. Yang pertama berkaitan dengan sanad hadis ini. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Kenapa? Karena dia dari riwayat Muhammad bin Ishaq bin Yasar, ya. Di sini dari Ya'qub bin Utbah, kemudian Jubair bin Muhammad bin Jubair, abihi, jaddihi. Hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud dalam sunannya. Di sini menjadi permasalahan dari riwayat Abu Daud membawakan hadis ini dalam kitab bab fil jahmiyah atau firat al-jahmiyah. Dia membawakan riwayat dari Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq bin Yasar ini sahibus sirah, yang punya sirah Nabawiyah, adalah seorang yang thiqah. Tetapi kedudukan dia adalah saduq mudallis. Dia dalam ilmu ahlul hadis mengatakan dia saduq mudallis. Saduq mudallis ini artinya apa? Dia, kalau dia hadisnya sahih, maka dia dikatakan kalau dia meriwayatkan dari jalur dia, maka hadisnya hasan. Dia bukan thiqah. Kalau thiqah itu hadisnya sahih, kalau saduq hadisnya hasan. Tetapi masalahnya dia mudallis. Mudallis itu apa? Dia terkadang menjatuhkan rawi. Maka orang mudallis kalau meriwayatkan hanya bisa diterima kalau dia meriwayatkan haddatsana. Kalau dia bilang haddatsana atau haddatsani, telah menyampaikan kepadaku, ini baru diterima seorang mudallis. Tapi kalau dia bilang ya, dari, maka ini tidak diterima. Karena dia mengatakan dari Muhammad bin Ishaq dari Ya'qub. Bisa jadi ada rawi di sini dia jatuhkan dhaif misalnya. Maka hadis ini diperselisihkan karena Muhammad bin Ishaq di sini disebut oleh Abu Daud Muhammad bin Ishaq bin Yasar yuhadditsu an Ya'qub bin Utbah an Jubair bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi an jaddihi, ya. Dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Maka sebagian ulama memandang hadis ini dhaif karena masalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Sebagian ulama memandang hadisnya hasan, yang memandang bahwasanya hal ini tidak ada masalah. Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi makna hadis ini benar. Kemudian yang kedua, hadis ini dalil bolehnya minta doa kepada orang saleh, minta doa kepada Nabi. Orang Arab Badui tadi minta doa kepada siapa? Nabi. Dia mengatakan, fastasqi lana rabbak. Ya Rasulullah, mintalah, mohonlah hujan bagi kami kepada Rabbmu. Dan Nabi melakukan seperti dalam hadis yang sahih, ketika hadis Anas bin Malik, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah Jumat, tiba-tiba ada orang Arab datang, ya Rasulullah halakatil amwal, kemudian wanqata'atis subul, ya fadullah an yasqiyana, ya Rasulullah berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Maka Nabi pun mengangkat kedua tangan berdoa tatkala khutbah Jumat, maka turunlah hujan sampai hari 1 minggu. Kemudian pekan depan datang lagi, dia mengatakan, ya Rasulullah, hujan tidak berhenti-berhenti, semua binasa semua, doain agar Allah menghentikan hujan. Maka Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal dan alal audiyah dan yang lainnya. Kata Rasulullah, ya Allah pindahkanlah
hujan jangan kepada kami, pindahkan kepada bukit-bukit, lembah-lembah dan yang lainnya. Jadi biasa orang datang kepada Nabi minta hujan. Tapi ketika minta doa kepada Nabi, Nabi SAW masih hidup atau sudah meninggal dunia? Masih hidup. Masih hidup. Oleh karenanya dilakukan oleh para sahabat kepada orang soleh. Ya. Seperti hadis masyhur dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, Inna min khairi tabi'in Uwais al-Qarani. Di antara tabi'in terbaik adalah Uwais al-Qarani. Fakana lahu walidatun wa kana bihi baras. Kata Nabi, dia punya seorang ibu. Nabi sifatkan dia dan dia punya penyakit albino. Kemudian dia berdoa sembuh kecuali ukuran sedirham yang dia bilang, ya Allah, sisakanlah ukuran penyakit tersebut agar aku selalu bersyukur kepadamu. Ingat kepada Allah, dikasih tersisa. Kemudian kata Nabi SAW, muruhu falyastaghfir lakum. Kalau kalian ketemu dia, mintalah kepada dia agar mohon ampun buat kalian. Makanya Umar ketika datang, idza ja'a amdadu ahli Yaman, kalau ada tambahan pasukan penolong dari negeri Yaman, Umar selalu cek, Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam, maka Umar selalu cek, afikum Uwais, apakah ada orang namanya Uwais? Nabi selalu cari sampai ketemu. Kemudian ketemu seorang, kata Umar, anta Uwais min Qoran, benar. Kau punya sifat gini. Oh, dia kaget. Dari mana kau tahu? Ya ternyata Nabi yang kabarkan. Nabi suruh minta doa kepada dia. Makanya dalil bahwasanya boleh minta doa kepada orang yang soleh yang kita anggap dikabulkan doanya. Tetapi ini bukan kebiasaan. Bukan apa? Kebiasaan kemudian silih-silih minta doa, Sampai ada sebagian para salaf ketika dimintai doa terus dia berkata, lasna anbiya. Kami bukan para nabi dimintain doa terus. Ya, kalau kami nabi pasti dikabulkan doanya, iya enggak apa-apa. Tapi kami siapa ya? Jadi sesekali enggak ada masalah kalau yang perlu, dan kalau seorang berdoa untuk saudaranya, malaikat akan berkata walaka bimithil. Makanya kalau orang minta doa kepada kita enggak usah pelit ya. Tapi kita juga jangan sombong, kita ini siapa, doanya belum tentu dikabulkan. Tapi kita bilang ya insyaallah saya doakan, kita berdoa kepada Allah mudahkan urusannya. Kalau kita berdoa begitu manfaatnya buat kita. Malaikat berkata walaka bimithil, kau juga mendapatkan sebagaimana yang kau doakan untuk saudaramu. Taib, berbeda ketika Nabi masih hidup ya. Ketika masih hidup. Para sahabat minta hujan. Taib. Ketika Nabi sudah meninggal, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, wafat, terjadi banyak kejadian, banyak peristiwa ya di zaman sahabat. Banyak sekali ya. Di antaranya banyak yang murtad di zaman Abu Bakar. Banyak peperangan ya di zaman sahabat. Banyak ya, terkadang ada perang saudara ya. Perang melawan musyrikin. Banyak kejadian-kejadian, pokoknya banyak sekali ya. Di antaranya musim kemarau, kemudian wabah dan lain-lain. Namun tidak seorang pun sahabat datang ke kuburan Nabi minta kepada Nabi. Seandainya Nabi masih hidup, kira-kira mereka datang kepada Nabi minta doa atau tidak? Masih minta doa kalau Nabi masih hidup. Berbagai banyak kejadian Nabi tidak seorang sahabat pun datang kepada Nabi minta doa. Yang terjadi ketika di zaman musim kemarau di zaman Umar bin Khattab ya. Di zaman Umar, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib aman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassalu bi nabiyyika fatusqina. Ya. Wa inna natawassalu bi ammi nabiyyika fasqina. Umar berkata, ya Allah, kami dahulu minta doa kepada Rasulullah untuk yaitu bertawassul dengan Rasulmu, maka kau turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul dengan pamannya nabimu, maka turunkan hujan kepada kami. Apa maksudnya bertawassul sini? Maksudnya minta doa. Bukan seperti pernyataan sebagian orang, maksudnya bertawassul dengan zat Nabi. Kalau bertawassul dengan zat Nabi, ngapain ketemu Abbas? Paham? Kalau bertawassul dengan zat Nabi, ya sudah, enggak perlu pakai Abbas. Ngapain Umar meninggalkan kuburan Nabi, kemudian pergi kepada Al-Abbas yang masih hidup? Yang benar bahwasanya bertawassul itu maksudnya minta doa.
Ya, karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi dimintain apa? Doa. Maka Umar bin Khattab pergi kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, karena dia adalah kerabat Nabi SAW dari Ahlul Bait, maka diharapkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang benar kalau mayat bukan kita mintain doa, tapi kalau mayat kita mendoakan mereka. Kalau mayat kita mendoakan mereka, bukan kita minta doa kepada mereka, tetapi sekarang orang otaknya sudah dibolak-balik, justru sekarang orang minta doa kepada mayat. Bahkan sebagian dai mengatakan justru kalau dia sudah meninggal dia semakin hebat, ya, semakin dekat dengan Allah, semakin mudah mengabulkan doa, maka mintalah kepada mayat-mayat. Yang hidup enggak terlalu canggih, pergi kepada yang mayat-mayat, minta kepada mayat. Ini adalah cara berpikir yang terbolak-balik. Ya, kalau dia lebih hebat, ngapain kita solatkan dia? Ngapain kita doain dia? Ya, ngapain kita ada syariat doa penghuni kubur? Karena dia sudah tidak bisa lagi. Makanya kita doain dia, kita solatin. Kalau dia masih bisa solat, ngapain kita solatin saya? Coba ente masih hidup, kini saya solatkan ente. Ente mau enggak? Ente kan enggak mau, masih hidup disolatin. Kenapa ente minta disolatin? Karena ente sudah enggak bisa solat. Nah, sekarang orang mayat kita solatin, ternyata dia masih bisa solat, masih bisa doa. Ngapain nih kita solatin dia, ya? Tolong hapus. Jangan juga sempat terjadi beberapa tahun silam titip doa dengan tarif berbeda-beda. Minta doa ini tarifnya sekian, doa ini subhanallah. Anda siapa buka tarif, ya? Seakan-akan Anda doanya pasti dikabulkan. Ya akhi, subhanallah. Terus ente minta bayaran, ya. Kalau pasti dikabulkan kita bayar enggak apa-apa. Ini belum tentu dikabulkan, udah duitnya habis. Sebagian orang tidak pada tempatnya, ya. Yang mau minta doa ada tarifnya. Doa ini tarifnya sekian. Subhanallah, bikin dibisniskan. Ya, kita ini siapa mau sok kayak doa kita pasti dikabulkan, ya. Sebagian kita saja banyak berdoa untuk istrinya tidak dikabulkan, sebagian kita berdoa untuk anak-anaknya belum tentu dikabulkan, ya. Sebagian orang udah berdoa bolak-balik minta supaya bisa poligami, enggak bisa-bisa juga. Kemudian sekarang buka tarif, yang minta doa ini silakan. Ya, ente siapa? Ya. Kalau ada orang husnudzon sama kita, kemudian minta doa, ya kita sambut. Alhamdulillah, dia husnudzon. Ya udah kita berdoa, ya Allah, si fulan husnudzon kepada saya. Jangan kecewakan dia, Allah kabulkanlah doanya. Nah, apa kita doain dia. Tapi kalau kita, siapa yang minta doa ini sama saya? Ini. Kita ini siapa? Bab berikutnya, bab maja'a fi himayatin nabi himan tauhid wa saddihi turuqas syirk. Ya. Bab tentang bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pagar tauhid, ya. Pagar atau sekitar tauhid agar tidak dilanggar, ya. Dan beliau menutup pintu-pintu syirik. Sebelumnya pernah, ini bab ke-65 65. Sebelumnya, pada bab sebelumnya, jauh sebelumnya, ada bab maja'a fi himayatil Mustafa janabat tauhid. Ada bab sebelumnya. Ya, bab, ya,
himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Ini bab sebelumnya. Yang artinya ya penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sisi tauhid. Janab itu sisi tauhid. Apa bedanya antara dua hal ini? Bab ini dengan bab sebelumnya. Sini hima, ya, hima, pagar atau sekitar. Di sini janab, artinya sisi tauhid. Ya. Bedanya kalau sisi tauhid, janab adalah bagian daripada tauhid sendiri. Ya. Janab artinya bagian dari tauhid. Adapun pagar sekitar bukan bagian dari tauhid, bukan bagian dari substansi tauhid, tapi sekitar itu sekitar tauhid. Makanya dalam bab ini ini komparasi kita antara satu dengan yang ini karena sebagian orang mengatakan, Ustaz kok babnya berulang? Apakah sama atau beda? Sebenarnya beda. Di sini pada bab ini, ya, penulis membawakan hadis. Ini sudah pernah kita bahas. Penulis membawakan hadis. La taj'alu, ya, buyutakum maqabir. Wa la taj'alu qabri ida. Yaitu jangan kau jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, jangan kau jadikan kuburanku sebagai perayaan kalian datangi terus, ya. Ini jangan jadikan kuburan, rumah sebagai kuburan. Itu jangan ibadah di kuburan. Kemudian jangan jadikan kuburanku sebagai id. Sebagai id atau raya, ya. Hari raya. Adapun dalam bab ini Nabi penulis membawakan hadis ya, larangan Nabi untuk kepada para sahabat yang berkata anta sayyiduna, berkata anta sayyiduna, yaitu ya Rasulullah engkau adalah sayyiduna. Sayyidina atau sayyiduna, ya. Apa bedanya antara bab ini dengan bab ini? Kalau di sini dia langsung berkaitan dengan sisi tauhid, ya. Kesamaannya sama-sama merupakan sarana menuju kesyirikan. Jadi apa titik kesamaan, ya, antara ini dengan ini? Titik kesamaan sama-sama sarana menuju tauhid dan menuju syirik. Kalau ini bisa mengantarkan kepada pengagungan terhadap kuburan sehingga menyembah kepada penghuni kubur atau punya keyakinan terhadap penghuni kubur, ya. Kalau ini bisa berlebihan kepada Nabi sehingga meninggikan Nabi daripada sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan yang sungguhnya. Adapun titik perbedaan yang ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Hukum asalnya haram.
Ya, tidak boleh beribadah di kuburan, tidak boleh menjadikan kuburan Nabi sebagai tiap hari datang situ, datang ke situ, enggak boleh. Haram hukumnya. Adapun mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna, hukum asalnya boleh. Asalnya boleh, ya. Mengatakan sayyiduna. Sayyidina kalau bahasa kita ya. Sayyidina sama aja ya. Hukum asalnya boleh. Cuma dikhawatirkan. Jadi kalau ini langsung dia kepada sisi tauhid benar-benar kontak langsung dengan pusat kesyirikan. Adapun kalau ini dia masih jauh. Jadi kalau kita istilahnya kalau kita namanya sawah, maka ada di situ namanya janabut tauhid, sisi-sisi tauhid. Masih bagian daripada sawah. Tapi kalau hima tauhid maksudnya pagarnya masih jauh. Artinya Nabi bukan cuma melarang seorang menuju pada kesyirikan, ya, yang merupakan sarana kesyirikan, bahkan Nabi juga melarang seorang dari jauh. Dari jauh. Yang ini sebenarnya dibolehkan seorang mengatakan kepada Nabi anta sayyiduna, harusnya dibolehkan, tapi Nabi larang karena khawatir dalam suatu kondisi bisa mengantarkan orang pada kesyirikan. Adapun ini memang menjadikan kurma sebagai kuburan memang haram. Jadi ini hukum asalnya haram dan mengantarkan kepada kesyirikan. Ini hukum asalnya boleh, namun bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini sekedar penekanan bahwasanya bab ini lebih kuat daripada bab sana meskipun sama-sama mengantarkan kepada sarana kesyirikan. Baik. Kita bacakan hadisnya ya. An Abdullah bin Shikhir ya. An Abdullah bin Shikhir, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Abdullah bin Shikhir punya anak yang ma'ruf, imam dari kalangan tabi'in, yaitu Mutarrif bin Abdullah bin Shikhir. Sering disebutkan namanya dalam masalah-masalah fikih. Terkadang dia punya pendapat fikih tertentu, ya. Terkadang sepakat, terkadang menyelisihi fuqaha yang lain. Ma'ruf Mutarrif bin Abdullah bin Shikhir. Dari Abdullah bin Shikhir radhiyallahu taala anhu, qala intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku datang bersama wafat Bani Amir. Wafat itu utusan pada tahun 9 Hijriah setelah Nabi menaklukkan kota Mekah. Kemudian Nabi pulang ke kota Madinah, terjadi perang melawan melawan Taif, perang kabilah Hawazin, perang Hunain, perang Taif. Nabi pulang ke Madinah, Nabi menjamu banyak tamu datang, banyak orang masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat orang-orang banyak masuk Islam. Maka mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi, untuk ingin tahu lebih dalam tentang Islam, untuk menyatakan keislaman mereka. Maka suatu hari datanglah utusan, tahun tersebut namanya Amul Wufud, yaitu tahun datangnya para wafat, yaitu para utusan-utusan dari berbagai macam kabilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Shikhir berkata, "Intalaqtu fi wafdi Bani Amir." Aku datang bersama utusan Bani Amir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, lalu kami berkata, "Anta sayyiduna." Engkau adalah sayyidina ya Rasulullah. Sayyid artinya pemimpin. Panutan kami, pemimpin kami. Maka Nabi menegur. Kata Nabi, "As-Sayyidullah." Sayyid adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Sayyid adalah Allah. Qulna, akhirnya kami berkata, "Wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan." Ya. Dan engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami, dan engkau adalah orang yang paling punya kemampuan di antara kami. Mereka memuji Nabi terus. Nabi berkata, "Qulu biqaulikum aw ba'dhi qaulikum." Ucapkanlah sebagaimana yang kalian ucapkan atau sebagian yang ucapan kalian. Wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai kalian tergelincirkan oleh syaitan. Ya, syaitan kemudian menjadikan kalian sempat untuk masuk syaitan ke dalam aliran darah kalian sehingga kalian digelincirkan oleh syaitan. Rawahu Abu Daud bisanadin jayyid. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang baik. Dalam hadis berikutnya, wa an Anas, dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna nasan qalu, ada sebagian orang berkata, "Ya Rasulullah." Mereka memuji Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairana, wahai orang terbaik di antara kami, wa ibna khairina, putra orang terbaik di antara kami, wa sayyidana, wahai sayyiduna, pemimpin kami, ibna sayyidina, putra dari pemimpin kami," karena Abdul Muthalib pimpinan mereka, ya. Nah, Nabi keturunan Abdul Muthalib pemimpin kota Mekah dahulu. "Ya sayyidana ibna sayyidina." Faqala ya ayuhan nas, maka Nabi tegur, "Wahai manusia sekalian, qulu biqaulikum, ucapkanlah perkataan kalian, wala yastahwiyannakum syaitan." Jangan sampai kalian disesatkan, dijatuhkan dalam kesesatan oleh syaitan.
ana Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Aku ini Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni. Aku tidak suka kalian mengangkatku fauqa manzilati, di atas kedudukanku, allati anzalani Allah, yang telah Allah tetapkan bagiku. Rawahu An-Nasa'i bi sanadin jayyid. Riwayat Nasa'i dengan sanad yang baik. Taib. Di sini perhatikan hadis ini, sebagian orang datang kepada Nabi kemudian memuji Nabi dengan mengatakan anta sayyiduna. Ya, maka Nabi mengatakan as-sayyid huwa Allah. Sayyid itu pemimpin sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Nabi mengingkari perkataan mereka yang mengatakan anta sayyidun. Nabi tegur. Kemudian Nabi mengatakan, berkatalah dengan perkataan kalian atau sebagian perkataan kalian, jangan sampai kalian digelincirkan oleh syaitan. Demikian juga dalam hadis Anas bin Malik, tatkala mereka mengatakan wa sayyidana, engkau sayyid kami, sayyiduna. Maka Nabi menegur, Nabi mengatakan la yastawiyannakum syaitan, jangan kalian digelincir oleh syaitan. Saya Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Pujian paling mulia Nabi adalah Abdullah wa Rasuluh. Ya, Nabi paling mulia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Aku tidak ingin kalian angkat kedudukanku lebih daripada kedudukan yang Allah berikan kepadaku. Tolong dihapus. Pujian terbaik bagi Nabi, ya, adalah Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Jadi Rasulullah SAW dipuji dari dua sisi. Rasulullah SAW dipuji dari dua sisi. Dia sebagai hamba Allah sisi pertama, dia sebagai Rasulullah sisi kedua. Ya. Sebagai hamba Allah maksudnya Nabi SAW, Nabi SAW orang terbaik yang mentahqiq, merealisasikan, ya, mewujudkan peribadatan atau penghambaan kepada Allah. Tidak ada yang bisa beribadah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW beribadah salat sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai kakinya pecah-pecah. Maka ditanya Rasulullah, kan salat ibadah sampai begini, kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Maka dalam banyak ayat Allah memuji Nabi sebagai hamba dalam kondisi-kondisi genting. Kata contohnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kata Allah, jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ya, Allah tidak mengatakan kepada Rasul kami. Bahkan dalam kondisi-kondisi genting Allah tunjukkan Muhammad adalah hamba Allah yang terbaik. Hamba Allah yang terbaik. Allah mengatakan, jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Contoh lagi dalam Isra Mi'raj, tatkala orang-orang musyrikin mencela Nabi dan mengingkari Nabi Isra Mi'raj, kata Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi Rasulullah dipuji sebagai hamba, bukan cuma sebagai Rasul. Maka Nabi dipuji oleh Allah dari dua sisi, sebagai hamba dan sebagai utusan Allah. Ya, terbaik dari sisi sebagai Rasul. Rasulullah adalah asyraful mursalin, Rasul yang terbaik. Ya, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Yang pernah sampai kepada tempat yang tertinggi, ya, untuk berbicara langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha. Yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah menggandengkan dalam Al-Qur'an ketaatan Allah dengan ketaatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah bersumpah dengan umurnya, la amruka, demi umur engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak pujian Allah kepada Rasulullah SAW. Dia sebagai seorang Rasul terbaik, sebagai hamba yang terbaik. Inilah pujian yang terbaik yang diakui oleh para sahabat. Makanya para sahabat selalu mengatakan ya Rasulullah, ya Rasul, dalam hadis, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya. Ya, tidak mereka mengatakan ya Sayyidana, enggak. Ya. Karena mereka memilih pujian terbaik adalah Abdullah dan Rasulnya. Ini pujian terbaik bagi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, timbul bagaimana kalau seorang mengatakan sayyiduna, lantas bagaimana kalau pengucapan sayyiduna? Sayyidina kalau kita ya, sayyidina bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf ya. Ada yang mengatakan tidak boleh atau makruh ya. Makruh ya. Ya, tidak disukai. Ada yang mengatakan boleh ya. Ini secara umum dua pendapat ya. Sebenarnya ada pendapat lain. Makruh kenapa kata mereka? Berdasarkan hadis ini, hadis yang sedang kita bahas. Dalilnya hadis yang sedang kita bahas. Hadis Anas dan hadis Jubair bin Mut'im, Abdullah bin Syikhir, hadis yang sedang kita bahas, yaitu hadis Anas dari Anas bin Malik dan Abdullah bin Syikhir ibnu Syikhir. Di mana Nabi SAW mengatakan ketika pada saat mengatakan anta sayyiduna, Nabi mengatakan as-sayyid huwa Allah. Yang sayyid adalah Allah. Jangan sampai kalian digelincirkan oleh syaitan. Dan kata mereka, hadis ini kejadiannya, hadis ini ya terjadi pada tahun 9 Hijriah. Artinya Rasulullah sebentar lagi meninggal. Rasulullah SAW meninggal awal 11 Hijriah. 9 Hijriah Rasulullah SAW amul wufud, tidak yang haji Abu Bakar, Rasulullah tidak berhaji. Tanggal 10 Hijriah, tahun 10 Hijriah Nabi SAW berhaji, tahun 11 Hijriah Rasulullah SAW meninggal. Berarti ini di akhir-akhir. Berarti yang membolehkan sebelumnya semuanya mansuh. Kata mereka berarti hukumnya makruh atau tidak boleh. Ya, sehingga boleh kita bilang sayyiduna Rasulullah SAW larang ya. Ini pendapat ya. Ada yang perinci ya. Makruh ini juga ada dua ya. Ada yang mengatakan mutlak makruh. Ada yang mengatakan makruh jika di hadapan orangnya. Karena Nabi mengingkari ketika mereka memuji Nabi di hadapan Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengingkari sallallahu alaihi wasallam mengingkari ketika mereka memuji Nabi di depan Nabi. Adapun kalau tidak di hadapan Nabi, maka tidak jadi masalah karena yang Nabi ingkari ketika di depan ya. Taib. Pendapat yang kedua mengatakan boleh dan ini pendapat yang kuat ya, dalilnya banyak banget ya. Dalilnya banyak. Seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah menggunakan lafal sayyid. Misalnya dalam surat Yusuf, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Yaitu Yusuf alaihissalam dan sang wanita, atau orang bilang namanya Zulaikha, ketemu dengan sayyidaha ya. Ketemu dengan sayyid, ya suaminya, di pintu. Ketika mau kabur ketemu. Contoh lagi misalnya Allah berbicara tentang Nabi Yahya ya. Wa hasuran wa sayyidan wa hasuran wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Tentang Nabi Yahya. Taib juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Kata Nabi, aku adalah pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Nabi sayyid, enggak ada yang ragu. Nabi sayyid. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam hadis yang lain tentang Abu Bakar dan Umar, kata Nabi innahuma sayyida
kuhuli ahlil jannah. Bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin para orang-orang tua di surga. Rasulullah SAW bersabda tentang Hasan dan Husain, ya, tentang Hasan dan Husain. Radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang Abu Bakar dan Umar. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi mengatakan, innahuma ya sayyida syababi ahlil jannah. Mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga. Dan ini yang waktu Husain ingin dibunuh, dia ingatkan kepada musuh-musuhnya. Dia mengatakan, kakekku pernah berkata kepada aku dan kakakku Hasan bahwasanya kami adalah pemimpin para pemuda di surga. Nabi juga pernah berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Qumu ila sayyidikum." Ila sayyidikum. Ya. Kemudian Nabi pernah berkata kepada Bani Salimah, kata Nabi, "Man sayyidukum?" Man sayyidukum, siapakah pemimpin kalian? Ya. Artinya banyak dalil-dalil menunjukkan Nabi mengatakan sayyid ya. Tapi kenapa dalam hadis ini Nabi mengatakan as-sayyid huwa Allah. As-sayyid maksudnya pemimpin mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwasanya boleh kita mengatakan kepada Rasulullah sayyiduna. Karena memang Rasulullah sayyid kita, sayyiduna. Tetapi dengan syarat dua. Ya, dengan syarat. Jadi maksudnya kita boleh mengatakan sayyid, ya. Kita boleh mengatakan sayyid dengan syarat, ya. Pertama, jadi jangankan kepada Nabi, bahkan kepada orang lain kita boleh mengatakan syarat. Saya ulangi. Jangankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada selain Nabi juga boleh. Boleh dengan dua syarat. Yang pertama, tidak boleh kepada munafik. Munafik atau fasik. Kemudian yang kedua, tidak boleh gulu, berlebih-lebihan. Ya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la taqulu lil fasik sayyiduna. Jangan kau berkata kepada orang fasik pemimpin kami. Fa innahu in yakun dzalik faqad aqdabtumullah atau faqad askhattumullah. Kalau kalian mengatakan munafik pemimpin kami, kalian telah membuat murka kepada Allah. Orang munafik tidak pantas jadi pemimpin. Jangan kalian berkata kepada orang fasik sayyiduna, pemimpin kami. Karena kalau kalian mengatakan demikian, Allah akan murka kepada kalian. Ya. Yang kedua, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Dan ini yang jadi perkataan, lihat hadis yang sedang kita bahas. Ini semuanya boleh. Lihat ya. Dia berkata dalam hadis Abdullah bin Syikhir, mereka memuji Nabi, sahabat berkata, anta sayyiduna, engkau pemimpin kami. Benar atau tidak? Benar, Rasulullah pemimpin para sahabat. Kemudian para sahabat mengatakan, anta afdaluna fadlan, orang yang paling baik di antara kami. Dan ini benar semua, tapi Nabi tatkala diucapan demikian, apalagi di Amul Wufud, hari orang-orang baru masuk Islam, khawatir mereka tidak kokoh tauhidnya. Ini kan Amul Wufud, ini mereka baru masuk Islam. Kemudian mereka muji Nabi berlebihan. Maka Nabi ingatkan, la yastajriyannakum syaitan. Ucapkan yang biasa saja, sebagaimana yang kalian ucapkan, jangan sampai kalian digelincirkan oleh syaitan. Padahal ucapan mereka benar, cuma pada posisi mereka mengucapkan tersebut pada Nabi, Nabi khawatir mereka berlebih-lebihan. Jadi kalau ada pujian berlebih-lebihan, kita tegur. Jangankan kepada Nabi, orang muji kita berlebih-lebihan, jangan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitumul maddahin fahthu ala wujhihim turab. Kalau kalian orang tukang muji-muji, lemparkan pasir ke wajahnya. Kenapa? Karena bisa jadi dia jadi ujub, bisa jadi bangga dan yang lain, akhirnya pahalanya semua sirna. Hadis Anas pun demikian. Ketika orang-orang datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, ya khairana, wahai orang terbaik kami. Benar atau tidak? Benar. Ibna khairana, putra dari orang terbaik kami. Benar, karena Nabi dari Quraisy, dari Bani Hashim, kabilah terbaik. Sayyiduna wa ibna sayyidina, engkau adalah sayyid kami. Maka Nabi tegur, ucapkanlah ucapan kalian, jangan sampai kalian gelincir oleh syaitan. Ini semua ucapan sebenarnya boleh.
Ini Nabi berhak mendapat pujian itu semua, tetapi tatkala diucapkan di hadapan Nabi, dikhawatirkan ada timbul gulu, berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, maka Nabi tegur, Nabi berkata, Ana Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Ini pujian terbaik bagiku, Abdullah dan apa? Rasulnya. Ma uhibbu, aku tidak suka antar fa'uni fauqa manzilati. Aku tidak suka kalian mengangkat aku lebih daripada kedudukanku. Allati anzalani Allahu. Yang Allah berikan kedudukan tersebut kepadaku. Jadi kalau ada pujian berlebihan, ya, maka jangan kita bilang sayyid, ya. Tapi intinya karena ini seorang kalau bisa menjaga tauhidnya, dia boleh mengatakan Sayyidina Rasulullah SAW, orang terbaik pujian kepada Nabi. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Tidak seperti qasidah yang masyhur yang ada di qasidah Burdah yang terkadang dibaca dalam acara-acara Maulid, ya, yang mengatakan wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Ya Rasulullah, di antara kedermawananmu adalah surga dan adalah dunia dan akhirat. Dan di antara ilmu adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini enggak benar. Ini melebihi Nabi, diletakkan lebih daripada kedudukannya. Ini yang Nabi khawatirkan. Kata Nabi, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Aku tidak ingin kalian mengangkatku lebih daripada kedudukanku. Bagaimana kita mengatakan di antara kedermawanan Nabi adalah dunia dan akhirat? Tapi kalau gitu yang kedermawanan Allah yang mana? Kalau itu semuanya dinisbahkan kepada Nabi, kemudian firman Allah yang mana? Ini saja sahabat mengatakan anta sayyiduna. Nabi mengatakan as-sayyid huwa Allah, untuk beri pelajaran karena mereka baru masuk Islam. Engkau sayyid kami, kata Rasulullah. Tidak, as-sayyid huwa Allah. As-sayyid adalah Allah yang sungguhnya. Padahal Nabi sayyiduna benar. Tapi karena mereka baru masuk Islam, Nabi tegur jangan sampai mereka terbawa, tergelincir sehingga mengangkat Nabi daripada kedudukannya. Sekarang orang mengatakan dalam pujian bahwasanya dunia dan akhirat adalah kedermawananmu. Terus yang dari Allah yang mana? Ya akhi, kita dunia dari Allah, rezeki dari Allah, akhirat, hidayah dari siapa? Bukan dari Nabi, dari Allah. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Allah menjadikan kalian cinta kepada iman. Nabi SAW adalah sebab, tapi yang kasih hidayah siapa? Nabi tidak bisa beri petunjuk kepada pamannya. Innaka latahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada pamanmu Abu Talib yang kau cintai. Ya. Walakinna Allah yahdi may yasha. Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah dari Allah. Ya, kita berterima kasih kepada Nabi SAW, tetapi semua kedermawan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kita katakan, jangan sampai kita muji Nabi berlebihan mengatakan dunia dan akhirat dari kedermawanan engkau wahai Rasulullah. Sampai seorang ulama mengatakan seandainya pujian ini diberikan kepada Allah sungguh bagus. Ya Allah, di antara kedermawan dunia dan akhirat, kan cocok. Di antara ilmumu ilmu lauhil mahfuz, cocok. Tapi kalau diberikan kepada Nabi enggak cocok. Di antara ilmumu ya Rasulullah ilmu lauhil mahfuz, Nabi tidak tahu ilmu gaib. Dalam Al-Quran banyak cerita sudah bahas, tidak mungkin Nabi tidak tahu ilmu gaib. Wong istrinya saja kalungnya hilang Nabi cari tidak dapat. Ketika istrinya dituduh berzina, Nabi tidak tahu benar atau tidak, sampai Allah turunkan ayat kasih tahu Aisyah tidak berzina. Kemudian kita mengatakan Nabi tahu ilmu gaib, maka ini pujian yang berlebihan, yang isinya kesyirikan. Maka seorang jangan sampai membaca qasidah atau syair-syair seperti itu dalam acara-acara, tidak boleh. Kalau pujian-pujiannya bagus, tidak ada nilai kesyirikan, tidak ada masalah. Seorang memuji Rasulullah SAW, dan itu kita suka memuji Rasulullah SAW, orang yang paling utama untuk kita puji Rasulullah SAW. Tapi kalau berlebihan, maka tidak boleh. Ya. Maka tidak diperbolehkan. Tapi demikian saja para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita masuk pada bab terakhir dari kitab Tauhid, bab ke-66. Ya, insyaallah taala, dan kita tutup pembahasan kita dari kitab Tauhid. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.